Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Podcast Kesehatan 01. Tempat kita membahas berbagai hal seputar kesehatan dengan bahasa yang santai, tapi tetap ilmiah dan bermanfaat untuk semua usia. Saya Dr. Maya Putri, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam yang sudah lebih dari 15 tahun mendampingi pasien-pasien usia lanjut, mulai dari masalah tekanan darah, jantung, gula darah, hingga kebiasaan sederhana yang ternyata bisa berdampak besar bagi tubuh. Dan hari ini saya mau bongkar satu hal sederhana, tapi bisa berakibat fatal kalau diabaikan, yaitu tentang jam mandi yang paling berbahaya untuk lansia. Loh dok, masa sih jam mandi bisa bahaya? Kan cuma mandi. Nah, justru di situ letak kesalahpahaman yang sering banget terjadi. Banyak kasus lansia yang tiba-tiba jatuh di kamar mandi, pingsan setelah mandi pagi, bahkan meninggal mendadak, dan seringkali keluarga tidak tahu kenapa. Padahal, banyak dari kejadian itu berhubungan dengan waktu mandi dan kondisi tubuh saat itu. Saya ingin teman-teman di podcast Kesehatan 01, baik yang sudah lansia, punya orang tua di rumah, atau merawat lansia, benar-benar paham bahwa mandi di waktu yang salah bisa mengganggu tekanan darah, aliran darah ke otak, dan bahkan memicu gangguan jantung. Jadi, jangan di-skip ya, karena di episode kali ini saya akan jelaskan dengan cara yang ringan, jelas, dan bisa langsung diterapkan di rumah. Kita akan bahas kenapa waktu mandi itu penting, jam berapa yang sebaiknya dihindari, dan bagaimana cara mandi yang aman untuk lansia. Siapkan teh hangat, duduk santai, dan yuk kita mulai bahas sesuatu yang bisa menyelamatkan nyawa seseorang yang Anda sayangi. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Jam mandi yang paling berbahaya untuk lansia, dan kenapa bisa berakibat fatal. Kita mulai dulu dengan kenapa mandi itu penting, tapi bisa jadi masalah bagi tubuh lansia. 1. Perubahan fisiologis pada tubuh lansia. Seiring bertambahnya usia, tubuh lansia mengalami banyak perubahan. Pembuluh darah menjadi lebih kaku, respons tubuh terhadap perubahan suhu jadi lebih lambat, dan kemampuan jantung untuk memompa darah pun tidak sekuat dulu. Nah, saat seseorang mandi, apalagi dengan air dingin, tubuh akan langsung bereaksi. Pembuluh darah kulit menyempit, tekanan darah bisa naik mendadak, dan jantung dipaksa bekerja lebih keras untuk menyesuaikan suhu tubuh. Bagi anak muda, hal ini mungkin tidak terasa. Tapi bagi lansia, reaksi mendadak ini bisa memicu pusing, sesak, atau bahkan serangan jantung dan stroke ringan. 2. Bahaya mandi terlalu pagi, sebelum jam 5 atau 6 pagi. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat. Banyak lansia yang terbiasa mandi sangat pagi, bahkan sebelum matahari terbit, katanya biar seger dan semangat. Padahal, justru di waktu-waktu ini, suhu udara paling rendah, tekanan darah cenderung tidak stabil, dan tubuh belum siap menerima perubahan suhu mendadak. Contohnya begini, Pak Ahmad 76 tahun, setiap pagi jam 4.30 sudah mandi air sumur. Setelah mandi, beliau merasa pusing, lemas, lalu jatuh di kamar mandi. Setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata beliau mengalami tekanan darah drop dan ritme jantung tidak normal. Secara medis, itu bisa dijelaskan karena pembuluh darah menyempit akibat air dingin, sementara jantung belum panas, belum siap bekerja keras di suhu rendah. Akhirnya, aliran darah ke otak dan jantung terganggu. Jadi mandi sebelum matahari terbit sebaiknya dihindari oleh lansia. 3. Waktu aman untuk mandi. Lalu, jam berapa waktu mandi yang aman? Idealnya, bagi lansia, mandi pagi antara 6.30 sampai 8.00, mandi sore antara 16.00 sampai 18.00. Di jam-jam ini, suhu udara sudah lebih hangat, sirkulasi darah sudah lebih stabil, dan tubuh sudah bangun sepenuhnya. Kalau perlu mandi pagi buta karena alasan tertentu, gunakan air hangat, jangan air dingin. 4. Risiko mandi dengan air terlalu dingin. Banyak yang berpikir, air dingin bagus untuk kesehatan. Betul, tapi tidak untuk semua orang, apalagi lansia. Air terlalu dingin bisa memicu penyempitan pembuluh darah ekstrim, lonjakan tekanan darah, gangguan ritme jantung, dan bagi penderita hipertensi, bisa meningkatkan risiko stroke mendadak. Kalau ingin tetap merasa segar, gunakan air suam-suam kuku, sekitar 37 hingga 40 derajat Celcius.
Itu sudah cukup untuk membersihkan tubuh tanpa membuat sistem kardiovaskular kaget. 5. Posisi dan kondisi saat mandi. Masalah lain yang sering terabaikan adalah posisi tubuh dan kebiasaan mandi lansia. Banyak lansia langsung menyiram kepala dengan air dingin begitu masuk kamar mandi, padahal itu bisa sangat berbahaya. Tips dari saya, basahi tubuh dari kaki terlebih dahulu, naik perlahan ke tubuh bagian atas. Tujuannya agar tubuh beradaptasi dengan suhu air. Hindari menyiram kepala langsung, terutama setelah bangun tidur. Perbedaan suhu antara kepala dan tubuh bisa membuat aliran darah ke otak terganggu. Gunakan alas anti-slip dan jangan terburu-buru berdiri setelah jongkok. Perubahan posisi mendadak bisa membuat darah turun ke kaki dan menyebabkan pusing mendadak atau jatuh. 7. Kondisi tubuh yang sebaiknya tidak mandi dulu. Lansia juga harus peka terhadap kondisi tubuhnya. Kalau tubuh terasa menggigil, lemas, atau demam, tekanan darah sedang rendah, baru selesai olahraga berat, baru bangun tidur dan belum makan sama sekali, sebaiknya tunda mandi sebentar. Minum air hangat dulu, duduk santai 15 menit, baru mandi dengan air hangat. Hal ini membantu tubuh beradaptasi, menjaga tekanan darah tetap stabil, dan menghindari risiko pingsan mendadak. Kalau lansia tiba-tiba merasa pusing, berkunang-kunang, dada terasa sesak, atau pandangan gelap sesaat saat mandi, itu tanda tubuh tidak mampu beradaptasi. Segera hentikan mandi, duduk, dan minta bantuan. Itu bisa jadi sinyal awal dari gangguan sirkulasi darah atau tekanan darah drop. Jadi, teman-teman, kuncinya adalah menyesuaikan waktu, suhu air, dan kondisi tubuh. Karena bagi lansia, mandi bukan sekedar aktivitas kebersihan, tapi juga proses fisiologis yang bisa mempengaruhi jantung, otak, dan tekanan darah. Sebagai dokter, saya sering menemukan kasus lansia yang tampak sehat, tapi tiba-tiba kolaps hanya karena mandi pagi terlalu pagi dengan air dingin. Padahal semua itu bisa dicegah kalau kita tahu caranya. Jadi ingat ya, jangan mandi sebelum matahari terbit. Gunakan air hangat, bukan air dingin. Pastikan tubuh sudah siap sebelum mandi. Hal sederhana ini bisa menyelamatkan nyawa. Nah, teman-teman podcast Kesehatan 01, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Mitos versus fakta. Karena ternyata ada banyak banget anggapan di masyarakat soal waktu mandi lansia yang salah kaprah, tapi masih dipercaya sampai sekarang. Yuk, kita luruskan satu persatu. Mitos 1. Mandi pagi buta bikin badan segar dan sehat. Ini nih mitos yang paling sering saya dengar dari para pasien lansia. Katanya, kalau mandi sebelum subuh, tubuh jadi segar, kulit jadi sehat, dan penyakit nggak datang. Padahal, faktanya tidak semua orang cocok dengan mandi pagi buta, apalagi lansia. Secara medis, pada waktu menjelang subuh, sekitar jam 4.05 pagi, suhu tubuh manusia ada di titik terendahnya. Tekanan darah juga masih cenderung tidak stabil, karena tubuh baru saja beristirahat panjang dan belum beradaptasi sepenuhnya. Jadi, ketika air dingin langsung mengenai kulit, tubuh kaget. Pembuluh darah menyempit, jantung langsung bekerja lebih keras, dan dalam beberapa kasus bisa menyebabkan pusing, nyeri dada, bahkan pingsan. Bahaya kan? Faktanya, kalau mau tetap mandi pagi, tunggu sampai matahari mulai terbit, sekitar jam 6.30 ke atas, dan gunakan air hangat. Tubuh sudah lebih siap, tekanan darah mulai stabil, dan risiko gangguan sirkulasi jadi jauh lebih kecil. Mitos 2. Air dingin selalu lebih sehat daripada air hangat. Nah, ini juga sering banget saya dengar. Banyak orang mengira air dingin itu menyehatkan,
karena bisa melancarkan peredaran darah atau meningkatkan daya tahan tubuh. Sebetulnya ada benarnya, tapi tidak berlaku untuk semua usia. Air dingin bisa memberi efek segar karena memicu adrenalin, tapi untuk lansia, justru efek kejutnya bisa berbahaya. Kenapa? Karena pembuluh darah mereka sudah tidak elastis lagi. Respons tubuh terhadap perubahan suhu tidak secepat dulu, sehingga jantung dan otak bisa mengalami penurunan aliran darah secara mendadak. Faktanya, bagi lansia, air hangat lebih aman. Selain membantu relaksasi otot, air hangat juga membantu menjaga sirkulasi darah tetap lancar dan tekanan darah tetap stabil. Suhu ideal sekitar 37 hingga 40 derajat Celcius. Cukup hangat, tapi tidak membuat kulit kering. Mitos 3. Kalau belum mandi pagi, nanti masuk angin atau cepat sakit. Ini juga salah satu alasan klasik yang sering bikin orang tua memaksakan diri mandi pagi-pagi sekali. Padahal, masuk angin dalam konteks medis sebenarnya bukan karena tidak mandi, tapi karena tubuh kedinginan atau sirkulasi darah tidak lancar. Kalau kondisi tubuh belum fit, justru mandi bisa memperparah rasa tidak enak badan. Misalnya, lagi flu, demam, atau tekanan darah sedang rendah, mandi bisa membuat badan tambah lemas bahkan memperlambat pemulihan. Faktanya, kalau memang belum kuat mandi pagi, cukup bersihkan tubuh dengan handuk hangat dulu. Dan baru mandi setelah kondisi tubuh terasa lebih segar atau siang hari ketika suhu udara sudah naik. Konsepsi singkat mitos versus fakta. Jadi teman-teman, 3 hal penting yang harus diingat. Mandi pagi buta belum tentu menyehatkan, malah bisa berisiko. Air dingin tidak selalu lebih baik daripada air hangat. Tidak mandi pagi bukan berarti malas. Tapi kadang itu justru bentuk self-care yang bijak bagi lansia. Kesehatan bukan hanya soal kebersihan, tapi juga soal kapan dan bagaimana tubuh siap menerima perubahan. Tubuh lansia itu seperti mesin tua yang perlu dipanaskan perlahan. Kalau kita paksa langsung menyala di suhu ekstrim, justru bisa rusak mendadak. Jadi bukan soal mandi atau tidak, tapi soal waktu dan kesiapan tubuh. Nah, teman-teman podcast Kesehatan 01, kita sudah bahas panjang lebar tentang satu kebiasaan sederhana yang ternyata punya dampak luar biasa bagi kesehatan lansia, yaitu waktu mandi. Mari kita rangkum kembali poin-poin pentingnya ya. Jangan mandi terlalu pagi, terutama sebelum matahari terbit. Di waktu itu, suhu tubuh dan tekanan darah masih rendah, sehingga tubuh rentan terhadap perubahan mendadak. Gunakan air hangat, bukan air dingin. Air hangat membantu menjaga kestabilan sirkulasi darah dan mencegah risiko serangan jantung mendadak. Basahi tubuh secara bertahap, mulai dari kaki, lalu naik perlahan. Hindari menyiram kepala langsung setelah bangun tidur. Perhatikan kondisi tubuh, jika sedang lemas, pusing, atau baru bangun tidur, jangan langsung mandi. Tunggu tubuh siap, minum air hangat, baru lanjutkan aktivitas. Keselamatan di kamar mandi sama pentingnya dengan kebersihan tubuh. Gunakan alas anti-slip, pencahayaan yang cukup, dan pegangan bila perlu. Pesan dari Dr. Maya Putri, SPPD. Menjaga kesehatan di usia lanjut bukan soal seberapa kuat kita,
tapi seberapa bijak kita mengenal batas tubuh sendiri. Kadang, hal kecil seperti menunda mandi 1 jam bisa membuat perbedaan besar antara sehat dan bahaya. Jadi, untuk Anda yang menonton atau mendengarkan episode ini, mulai sekarang, yuk lebih bijak menentukan waktu mandi. Ingatkan juga orang tua, pasangan, atau kakek nenek di rumah. Karena hal sederhana seperti ini bisa menyelamatkan nyawa seseorang yang kita cintai. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Podcast Kesehatan 01 agar semakin banyak orang tua di luar sana yang bisa hidup lebih sehat, aman, dan bahagia di usia senja. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Saya Dr. Maya Putri, SPPD, pamit dulu. Semoga selalu sehat, semangat, dan diberkahi setiap harinya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.